Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai gugus fungsi aldehid dan keton. Nah, ini adalah gugus fungsi dari aldehid RC rangkap 2OH, dan ini adalah gugus fungsi dari keton RC rangkap 2O aksen. Aldehid biasa disebut sebagai alkanal dan keton biasa disebut sebagai alkanon. Jadi ibu ulangi sekali lagi. Aldehid biasa disebut sebagai alkanal dan keton biasa disebut sebagai alkanon. Ini adalah tabel perbandingan sifat fisik aldehid dan keton. Kita lihat dari struktur molekul. Struktur molekul RC rangkap 2OH untuk aldehid, sedangkan untuk keton RC rangkap 2OR. Jadi yang membedakan adalah gugus R dengan H. Di aldehid ada H, kemudian di keton ini alkil. Kemudian gugus fungsi. Gugus fungsinya tadi yang bilang C rangkap 2OH, sedangkan gugus karbonil C rangkap 2O. Rumus umumnya CnH2nO. Jadi aldehid dan keton itu mempunyai rumus molekul yang sama, CnH2nO, sehingga aldehid dan keton dikatakan saling berisomer. Contoh aldehid. Ini 1 karbonnya 2, 3. Ini adalah contoh aldehid propanal. Ada 3 karbonnya. 1, 2, 3. Propanal. Sedangkan yang di sini ini adalah 2 butanon. Jadi penomoran dimulai dari sini. Nomor 1, 2, 3, 4. Ketonnya, gugus fungsi ketonnya ini ada di nomor kedua. C rangkap 2O. Jadi sehingga diberikan nama 2 butanon. Kita ke ini kita lanjut ke penamaan. Jadi tata nama yupak. Untuk tata nama yupak aldehid, yang pertama kalian pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus CHO dan beri nama seperti nama alkananya dengan mengganti akhiran A menjadi akhiran al. Yang kedua, atom C pada rantai karbon diberi nomor dimulai dari atom C yang mengikat gugus CHO. Jadi gugus fungsi CHO atau aldehid ini selalu terletak di nomor pertama. Kemudian jika terdapat cabang, penamaan dilakukan seperti tata nama alkana. Untuk trivialnya, ini trivial atau rumus umumnya, nama umumnya itu diberi nama dengan menghitung jumlah atom karbon. 1 itu diberi awalan tom, 2 aset, 3 propion, 4 butir, 5 valerat, dan untuk 6 sampai 6 ke atas itu mengikuti sama seperti penamaan alkana, 6 heksa, 7 hekta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Jadi yang berbeda itu dari 1 sampai 5. Dan ditambah akhiran aldehida. Jadi kalau dia 1 formaldehida, dia 2 asetaldehida, 3 propionaldehida, 4 butiraldehida, 5 varelaldehida, 6 heksaldehida, 7 hektaldehida, dan seterusnya. Oke, next kita lanjut di ini masih tata nama aldehid. Seperti yang tadi gue bilang, di sini nomor 1.
Jadi gugus fungsi aldehid C rangkap 2OH ini selalu berada di nomor pertama. 1, 2, 3 propanal nama lubangnya. Sedangkan untuk trivialnya karena dia 3 adalah propanaldehid atau propionaldehid boleh. Atau bisa disebut alkanaldehid. Jadi propanaldehid. Untuk yang cabang, ini ya, nomor 1 lagi-lagi nomor 1 selalu yang mengandung gugus fungsi. C rangkap 2OH 1, 2, 3, 4. Cabang terletak di nomor ketiga. Sehingga penamaannya berdasarkan Yupak adalah 3-metil butanal. Nama trivialnya 3-metil butanaldehid atau 3-metil butanaldehida. Next kita lanjut di tata nama Yupak keton. Jadi yang pertama sama tadi aldehid. Aldehid kita milih rantai karbon yang terpanjang dengan gugus CHO. Kalau di keton ini gugusnya C rangkap 2O atau CO. Beri nama seperti nama alkananya dengan mengganti akhiran A menjadi akhiran on. Kemudian yang kedua, atom C pada rantai karbon diberi nomor. Atom C yang mengikat gugus CO diberi nomor serendah mungkin. Jadi gugus fungsinya CO itu harus menempati posisi nomor serendah mungkin, apakah dari kiri atau kanan. Yang ketiga, jika terdapat cabang, penamaan dilakukan seperti tata nama alkana. Untuk tata nama trivial keton, jadi penamaan dengan cara ini sama seperti ether. Nah, kalau ether, ini akhiran ether, sedangkan ketonnya berakhiran keton. Jadi silahkan sebutkan nama alkinnya, kemudian diakhiri akhiran keton. Kita lihat contohnya. Ini penomorannya dilakukan dari sini, dari kanan ke kiri, 1, 2, 3, 4. Sehingga gugus fungsi keton itu menempati posisi nomor 2. Jangan dari sini. Kalau dari sini keton gugus fungsinya akan menempati posisi nomor 3. 1, 2, 3, 4. Jadi yang paling dekat dengan ujung. Usahakan ketonnya ini menempati posisi nomor yang serendah mungkin. Jadi 1, 2, 3, 4. Sehingga namanya disebut 2 butanol. Nama trivialnya, sebutkan nama alkilnya, alkil, kemudian diikuti akhiran keton. Jadi ini metil, ini etil, ini keton. Atau bisa berdasarkan abjad, etil, metil, keton. Nah, untuk yang bercabang sama, jadi gugus ketonnya menempati posisi yang terendah di nomor kedua dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan dia menempati posisi nomor 4. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 rantai utama. Cabang berada di rantai ketiga, metil. 3 metil, 2 pentanol. 5 rantai karbon, pentanol. Cabang nomor 3, metil cabangnya, ketonnya berada di nomor kedua. Rantai utama 5. Jadi penamaan 3 metil, 2 pentanol. Kita masuk ke sifat fisik aldehid dan keton. Yang pertama, aldehid merupakan suhu tinggi. Ini cairan kental dan berbau enak sehingga sering digunakan untuk campuran minyak wangi atau parfum. Yang kedua, untuk jumlah atom C yang sama, aldehid mempunyai titik didih dan titik leleh relatif lebih rendah dibandingkan keton. Jadi aldehid dan keton saling berisomer, tapi titik didih aldehid itu jauh lebih rendah dibandingkan keton.
Yang ketiga, keton suku rendah berupa zat cair yang mudah larut dalam air, berbau menyengat, sedangkan keton suku sedang merupakan zat cair yang sukar. Ini sudah sukar larut dalam air. Sedangkan di suku tinggi, ini ketonnya merupakan zat padat. Kemudian yang keempat, cairan aseton mudah menguap dan beracun, serta dapat menyebabkan matinya sel. Ini bahayanya cairan aseton jika dihirup terlalu berlebih. Yang kelima, aldehid dan keton berbau menyengat dan mudah menguap, mudah melarutkan senyawa nonpolar, serta tidak larut dalam air. Jadi dia bersifat nonpolar. Ini adalah tabel perbandingan antara aldehid dan alkanal. Kita lihat tadi. Alkanal seperti metanol ini suhunya rendah, suhu karbonnya rendah 1, maka dia berwujud gas. Suhu yang lebih banyak dia berwujud cair, suhu yang lebih tinggi dia berwujud padat. Senyawa alkanol mempunyai sifat fisika hampir sama untuk molekul yang bersesuaian. Titik didih dan titik leleh, aldehid dia lebih rendah dibandingkan dari keton. Kemudian pelarutan merupakan senyawa polar. Kelarutan semakin berkurang dengan bertambahnya jumlah atom suku C. Kemudian daya hantar listrik termasuk senyawa non-elektrolit. Nah, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen tidak terjadi antara senyawa aldehid dengan keton. Kemudian kereaktifan alkanal dia lebih reaktif dibandingkan keton, sedangkan alkanol dia kurang reaktif. Jadi dia bersifat reduktor yang sangat lemah. Kemudian untuk reaksinya, jadi ada reaksi adisi, oksidasi, dan identifikasi. Reaksi adisi ini pemutusan ikatan hantar. Jadi adisi dengan H2 ini akan menghasilkan alkohol primer, sama yang dijelaskan di gugus fungsi alkohol. Alkohol primer jika dioksidasi dia akan menghasilkan aldehid. Nah, ini sebaliknya. Jadi ketika diadisi dengan H2 dia akan menghasilkan alkohol primer. Adisi dengan HCN, asam sianida, ini akan menghasilkan hidroksi karbonitral nitrial cyanohydrol. Kemudian adisi dengan NH, HSO3. Kemudian adisi dengan amonia menghasilkan aldehid. Sedangkan di keton ini adisi alkanon dengan H2. Ini adisi alkanon dengan NH2SO3 dan adisi alkanon dengan HCN. Nanti Ibu jelaskan lebih lanjut reaksinya selanjutnya. Sama di reaksi oksidasi. Jadi oksidasi ini bisa dioksidasi. Kalau aldehid dia bisa dioksidasi dengan oksidator kuat, yaitu kalium permanganat atau kalium dikromat. Ini menghasilkan asam alkanoat. Jadi jika dioksidasi, ulangi aldehid jika dioksidasi dia akan menghasilkan asam alkanoat atau asam karboksilat. Kemudian jika direaksikan dengan peroksitolens, ini peroksitolens bisa dibuat dari campuran perak nitrat, ini AgNO3 ditambah amonium hidroksida NH4OH. Ini akan menghasilkan cermin perak. Jadi kalau tabung reaksinya dimasukkan aldehid kemudian ditambahkan peroksitolens, maka akan terbentuk cermin di sekitar tabung reaksi. Itu dibilang cermin perak. Sedangkan untuk keton ini tidak bisa. Jadi perbedaannya di sini perbedaannya. Mereka saling berisomer, tapi ketika dioksidasi dengan peroksitolens, maka aldehid ini menghasilkan cermin perak, keton tidak menghasilkan. Kemudian oksidasi dengan reaksi Pehling dia akan menghasilkan endapan merah bata Cu2O. Jadi endapan Cu2O ini endapannya berwarna merah bata, sedangkan pada keton itu tidak menghasilkan endapan merah bata. Itu perbedaannya ketika direaksikan. Kemudian identifikasi alkanal dengan Pehling yang tadi ya, ini sudah dijelaskan. Jadi perbedaannya mereka saling berisomer. Kalau alkanal ditambah Pehling ini menghasilkan endapan merah bata, sedangkan alkanol tambah Pehling dia tidak menghasilkan endapan merah bata. Kemudian alkanal tambah tolens dia menghasilkan cermin perak, sedangkan alkanol tambah tolens dia tidak menghasilkan cermin perak.
Ini reaksinya. Yang pertama ini yang tadi kita lihat bagaimana reaksinya. Ini untuk oksidasi RC rangkap 2OH ini dioksidasi dia akan menghasilkan aldehid. Jadi ini aldehid dioksidasi dia akan menghasilkan asam karboksilat. Ini fungsi COOH. Kemudian untuk direduksi, jadi aldehid ketika dia direduksi dengan CuO dia akan menghasilkan endapan merah bata CU2O. CU2O ini jika direaksikan dengan reaksi Perlin dia akan menghasilkan endapan merah bata, asam karboksilat dan endapan merah bata. Untuk reaksi Tollens, ini Tollensnya Ag2O. Ini sama, dia akan menghasilkan asam karboksilat ditambah 2 Ag. Ini cermin perak, dia terbentuk cermin perak. Kemudian dengan reaksi Grignard, apa itu reaksi Grignard? Ini Grignard adalah RMgX. R adalah alkil, ini Mg magnesium, dan X adalah halogen. Jadi terserah halogennya, bisa fluor, klor, brom, atau iodin. Jadi RC rangkap 2OH direaksikan dengan reaksi Grignard, RMgX, ini akan menghasilkan RCO. Cl-nya X yang kita gunakan adalah Cl. Ini kemudian dia akan menghasilkan RCOH, R aksen tambah Mg2 plus tambah X min. Jadi akan menghasilkan alkohol. Kemudian reaksi dengan aldehid HCN, jadi RC rangkap 2OH tambah HCN ini akan menghasilkan RCOH CNH. Nah, kita lihat reaksi terhadap keton. Reaksi terhadap keton RC rangkap 2OR aksen dengan direduksi dengan bantuan LiAlH4 sebagai katalis, dia akan menghasilkan alkohol sekunder. Kemudian keton tidak bisa dioksidasi oleh Perlin dan Tollens. Ini perbedaannya dengan aldehid tadi. Nah, ketika direaksikan dengan Grignard sama, ini yang terbentuk. Nah, cuma bedanya di aldehid di sini H, kalau di keton di sini R aksen. Kemudian dengan HCN ini sama juga, ini OH R. Di sini perbedaannya R aksen. Kalau di aldehid dia H. Yang terakhir adalah sintetis aldehid. Jadi sintetis aldehid bisa digunakan alkohol primer ini bisa didapat dari oksidasi alkohol primer. Kemudian bisa diperoleh dari reaksi ester dengan reaksi Grignard. Jadi ester ini RC rangkap 2O, O R aksen, COO ester. Kemudian untuk keton, pembuatan keton bisa didapat dari oksidasi alkohol sekunder. Ini akan menghasilkan keton, sedangkan yang kedua bisa dari destilasi kering garam alkanoat. Jadi garam alkanoat ini ya Na. Jadi ini juga ester. Alkil alkanoat dia Na. COO Na ditambah COO Na R aksen ini akan menghasilkan keton ditambah garamnya Na2CO3. Kegunaan aldehid dan keton. Jadi aldehid ini larutan formaldehida, ini C1 atau metanal 40% ini digunakan sebagai antiseptik atau pengawet maya. Yang kedua dimanfaatkan sebagai bahan baku industri plastik, melanin dan baklit, berarti ini polimer. Kemudian asetaldehida atau etanol bahan baku polivinil asetat. Kemudian sinamaldehida zat yang memberikan aroma khas pada kayu manis. Sedangkan keton digunakan sebagai pembersih kaca dan sebagai hormon pada tubuh manusia.